Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi Pun. Kami di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami, di mana tugas ini dari mata kuliah Fenomena Transport Material. Pada tugas kali ini, kami mengambil judul dari pengaruh proses heat treatment, di mana yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Bambang Ari Wahyudi. Berikut pembagian tugas oleh kelompok kami. Yang pertama ada Jody Nathaniel Bastanta Girsang dengan NIM 123360007, di mana tugasnya yaitu sebagai ketua kelompok menentukan judul, editor PPT, dan submit tugas ke dosen pengampu. Yang kedua ada Yuli Rianta dengan NIM 123360035, di mana tugasnya yaitu yang pertama mencari informasi materi, editor PPT, dan upload tugas ke YouTube. Yang terakhir yaitu Yohana Evelyn Pardede dengan NIM 123360085, di mana tugasnya yaitu mencari informasi materi, editor PPT, moderator, dan editor video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuli Rianta dengan NIM 123360035, di mana yang pertama itu terdapat pendahuluan. Logam merupakan material penting dalam industri modern karena sifatnya yang kuat, keras, dan mampu menghantarkan panas serta listrik. Kualitas baja dapat disesuaikan melalui variasi kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, di mana karbon berperan sebagai unsur pengeras dengan mencegah pergeseran dislokasi pada kisi kristal besi. Struktur mikrobaja yang menentukan sifat mekaniknya sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan panas atau yang bisa disebut juga dengan heat treatment, seperti pemanasan dan pendinginan dengan media yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh heat treatment terhadap baja karbon rendah, khususnya melalui proses tempering dan normalizing yang berguna meningkatkan sifat mekanik seperti kekerasan, keuletan, dan ketahanan arus kimia dan struktur mikro. Gejala transport yang dipilih dan kepentingannya di dalam industri material. Proses heat treatment seperti quenching dan tempering melibatkan gejala transport panas dan massa yang kritis, di mana perpindahan panas selama pemanasan dan pendinginan mengontrol transformasi fasa mikrostruktural seperti pembentukan martensite, bayonet, atau perit-perlite yang secara langsung mempengaruhi sifat mekanik baja, seperti kekerasan, kekuatan tarik, dan keuletan. Dalam industri pemahaman ini sangat penting, karena memungkinkan rekayasa sifat material sesuai kebutuhan aplikasi. Kontrol terhadap laju pendinginan yang menggunakan media air, oli atau udara, dan suhu pemanasan memastikan konsistensi kualitas produk, mengurangi cacat seperti retak atau deformasi, serta mengoptimalkan biaya produksi dengan meminimalkan trial and error. Dengan demikian, penguasaan proses heat treatment tidak hanya menentukan performa material, tetapi juga efisiensi dan keandalan dalam industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur peralatan berat. Perkenalkan, saya Yohana Pardede dengan NIM 123360085. Selanjutnya yaitu pengamatan dan pengukuran gejala transport. Yang pertama ada pengujian kekerasan atau Vickers test.
Digunakan untuk menilai dampak perpindahan panas terhadap kekerasan logam. Dilakukan dengan menekan indentor berbentuk piramida intan ke permukaan logam dengan beban 30 kg. Diukur di 3 titik untuk tiap spesimen. Contoh hasilnya yaitu kekerasan tertinggi diperoleh oleh spesimen yang dipanaskan pada 900 derajat Celcius dan didinginkan dengan air, mencapai 490,8 hardness Vickers. Yang kedua yaitu pengujian tarik, mengukur kekuatan tarik dan elongasi untuk mengetahui perubahan sifat mekanik akibat perlakuan panas. Spesimen ditarik hingga patah dan diukur kekuatan luluh, kekuatan tarik maksimum, jangan. Selanjutnya ada pengamatan struktur mikro atau metalografi. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 500 kali. Struktur mikro yang terbentuk akibat transformasi panas diamati seperti martensit, bainit, ferrit, perlite, dan austenit sisa. Contoh, pada metode quenching air terbentuk martensit dan austenit sisa, sedangkan pada quenching oli dominan bainit dan martensit ringan. Berikut tabel besaran variabel. Yang pertama variabel kekerasan atau Vickers. Satuannya Vickers hardness number. Jenis data kuantitatif, metode uji Vickers dengan 30 kg beban. Yang kedua ada kekuatan tarik, satuannya Newton milimeter persegi. Jenis data kuantitatif, metode uji tarik. Yang ketiga kekuatan luluh, satuannya meter persegi. Jenis data kuantitatif, metode uji tarik. Yang keempat ada elongasi, satuan persen, jenis data kuantitatif, metode uji tarik. Yang terakhir yaitu struktur mikro, satuannya visual atau fasa, jenis data kualitatif, metodenya mikroskop metalografi. Baiklah, selanjutnya itu kegunaan heat treatment dalam mengubah struktur dan sifat material. Nah, yang pertama itu kegunaannya itu meningkatkan kekerasan. Nah, pada proses quenching atau pendinginan cepat menggunakan air, itu membentuk struktur martensit yang sangat keras. Yang itu contohnya itu ada kekerasan meningkat dari 187,49 Vickers hardness number menjadi 490,08 Vickers hardness number. Itu pada suhu 900 derajat yang didinginkan cepat menggunakan air. Yang kedua itu mengubah struktur mikro. Nah, pada proses quenching, struktur martensit dan struktur austenit sisa pada proses quenching. Nah, pada tempering, struktur martensit berubah menjadi bainit sehingga menurunkan kerapuhan dan meningkatkan keuletan dari material tersebut. Yang ketiga itu menyesuaikan kekuatan tarik dan keuletan. Kombinasi suhu dan media pendingin mempengaruhi kekuatan tarik dari yang 1051,2 Newton per milimeter persegi serta elongasi. Nah, proses ini menunjukkan material disesuaikan untuk aplikasi keras maupun elastis. Oke, selanjutnya itu kegunaannya yang keempat, mengurangi tegangan sisa dan kerapuhan. Nah, pada proses tempering, melepaskan tegangan sisa dan meningkatkan ketangguhan tanpa terlalu menurunkan kekerasan. Yang kelima itu meningkatkan daya tahan material. Pada metode heat treatment ini itu memperbaiki ketahanan material dari yang meningkatkan kehausan serta korosi, yang membuatnya itu lebih tahan lama untuk aplikasi-aplikasi berat maupun ringan. Yang keenam itu ada meningkatkan kinerja material di suhu atau temperatur yang tinggi. Nah, itu beberapa proses heat treatment itu meningkatkan kerja material di suhu yang tinggi. Yang
penting untuk komponen yang digunakan dalam kondisi panas yang ekstrim. Oke, kesimpulan dari presentasi kami itu tentang pengamatan gejala transport. Jadi pengamatan dari gejala transport ini pada heat treatment itu meliputi yang pertama pendinginan cepat atau quenching dan pemanasan ulang yaitu tempering. Yang kedua itu menggunakan uji kekerasan dengan identor berupa Vickers atau piramida. Yang kedua itu menggunakan pengujian tarik. Yang ketiga itu dilakukan pengamatan menggunakan struktur mikro. Nah, yang ketiga itu media pendingin yang kita gunakan itu air atau oli. Dan suhu yang digunakan itu 850 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius yang sangat mempengaruhi struktur dan perubahan sifat logam yang diamati. Yang kedua itu besaran-besaran pengukuran. Variabel yang diperoleh dari pengujian ini itu meliputi kekerasan, itu menggunakan model Vickers. Yang kedua itu kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan elongasi yang didapat dari metode pengujian tarik. Yang ketiga itu ada jenis struktur mikro yang dapat kita lihat di mikroskop metalografi. Nah, semua variabel menunjukkan respon material terhadap variasi suhu dan media pendingin. Nah, kesimpulan yang ketiga itu kegunaan heat treatment. Proses heat treatment seperti quenching dan tempering itu berguna untuk yang pertama itu meningkatkan kekerasan material yang awalnya menjadi kurang keras itu menjadi lebih keras. Yang kedua itu mengubah struktur mikro yang tadinya semula bukan martensite atau bainite itu berubah menjadi martensite dan bainite yang membuat material tersebut semakin keras. Yang ketiga itu meningkatkan kekuatan tarik serta keuletan. Yang keempat itu mengurangi getas dan tegangan sisa. Yang kelima itu menyesuaikan sifat mekanik yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keenam, menjadikan baja lebih tahan beban dan cocok untuk aplikasi teknik seperti pisau ataupun yang lain lah yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Nah, pada proses heat treatment efektif dalam mengubah sifat mekanik dan struktur mikro baja, karbon menengah, kombinasi suhu tinggi terutama pada suhu 900 derajat Celcius dan media pendingin air menghasilkan nilai kekerasan dan kekuatan tarik tertinggi karena pembentukan struktur martensite. Nah, sedangkan pendinginan dengan oli itu memberikan sifat lebih lentur karena membentuk struktur bainite. Nah, proses tempering penting untuk menyeimbangkan kekerasan dengan keuletan agar material tidak rapuh. Berikut referensi yang kami ambil dari beberapa jurnal untuk materi pada tugas kami kali ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah penyampaian atau cara kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.